Nah, sejatinya iman sehingga naik derajat itu, ketika derajat di sisi Allah naik, imannya menguat, kesalahannya dihapuskan. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau sudah kita menemukan esensi kehidupan kita, oh saya tahu diciptakan untuk ibadah, supaya jadi orang baik, besok-besok akan meninggal, setiap mau ke sini lewat kuburan diingatkan kan? Kan? Besok saya akan ada di situ. Yakin besok? Nah, kalau kita sudah evaluasi, kita menemukan inti kehidupannya, baru kita sadar, oh selama ini, mohon maaf, takwa saya kurang. Selama ini sholatnya kurang. Selama ini mengelola harta kurang. Selama ini menyambung silaturahim kurang. Saya ingin berubah menjadi mukmin yang sesungguhnya, muslim mukmin yang sejati, yang dengan itu saya kenal Allah, ibadah saya meningkat, keburukan saya hilang, kebaikan saya naik, diangkatlah derajat saya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Apa tujuan sejati kehidupan manusia di bumi? Di tengah kesibukan dunia yang silih berganti, kadang kita lupa merenungi arah dan makna hidup yang sebenarnya. Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat akan menjelaskan dengan gamblang tujuan hakiki penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga bisa menjadi titik balik dalam memperbaiki arah hidup kita. Tonton sampai akhir, karena setiap kalimatnya syarat makna, dan bisa menjadi bekal dalam perjalanan kita menuju ridha Allah. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus dakwah Islam melalui channel ini. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang hidup sampai berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, sampai detik ini kita yang masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah sampai detik ini, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sesungguhnya inti kehidupan kita, letaknya pada ibadah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh kelengkapan hidup kita itu tolong dicatat baik-baik, desainnya itu untuk memudahkan ibadah. Dan para ulama pun mulai yang mengajar lewat tulisan, menulis kitab, sampai yang mengajar dengan lisan, seperti saat ini kita saling belajar, tujuannya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bahkan nulis kitab pun itu diniatkannya sebagai ibadah. Imam An-Nawawi ketika menulis di antara sekian karyanya, ketika menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu dalam muqaddimahnya betul-betul menekankan tujuan berkehidupan itu, dan diharapkan dengan belajar dari Riyadhus Shalihin itu kita bisa meningkatkan ibadah. Ditekankan oleh beliau. Semua hampir ulama-ulama kita menuliskan kitab itu bukan untuk tujuan dunia. Saya sampai detik tadi akan berangkat tuh masih banyak bermuhasabah. Kami dari pesantren hari Kamis, Bu, Bapak, teman-teman, mampir sebentar ke Bekasi, malam langsung berangkat pakai darat ke Lasem, Jumat pagi sampai, kemudian berangkat lagi Sabtu esoknya, istirahat sebentar, berangkat lagi ke Solo, ke Boyolali, kemudian baru landing tadi malam, dapat kabar banjir, jadi saya nginep di sini. Nah, Alhamdulillah. Jadi pakaian dibawa ke sini, mau berangkat itu masih muhasabah. Muhasabah sederhana. Apakah niat mengajar ini mencari dunia atau mencari akhirat?
Itu renungan dasar yang selalu ulama-ulama kita dari sejak dulu itu menghadirkan itu. Jangan sampai gagal. Muridnya mencari akhirat, gurunya mencari dunia. Itu yang fatal. Ayat ini kalau kita bawa dalam pemahaman singkat. Singkatnya begini. Kalau ada orang hidup tapi tidak ibadah, itu seperti tidak hidup. Itu. Kan tujuan pokoknya untuk ibadah. Gambaran bahasa kitanya begini. Allah menyampaikan, aku tidak ciptakan engkau kecuali untuk ibadah. Jadi kalau ada yang tercipta tidak mau ibadah, itu seakan tidak terangkap di hadapan Allah semua tindakan dan perilakunya. Itu poinnya. Karena itu, simpulkanlah semua instrumen kehidupan. Perangkat-perangkat yang memudahkan kita hidup itu, simpulkan untuk membantu kita mudah dan giat beribadah kepada Allah. Jadi kalau Anda, misal, dalam harta benda mendapatkan peningkatan, harta bertambah, itu seyogyanya bukan ingin membuat Anda kaya, bukan. Tolong catat baik-baik ya. Bukan ingin membuat Anda kaya. Karena sejak roh itu mulai disatukan dengan jasad kita, tertanam dalam tubuh, rizkinya sudah dituliskan. Nggak akan berubah. Jadi Anda mendapatkan penambahan harta pun tidak akan menambah kuantitas rizki yang telah Allah tetapkan sebelum kita menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi kalau nambah itu memang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Walladzi qaddara fahada. Kan kita baca itu minimal dalam subuh atau juga dalam kesempatan Jumat surah Al-A'la itu. Ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Urut sekali. Urut. Ya, engkau banyaklah bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaan itu. Dalam rangka menyempurnakan itu, diberikanlah kadar yang membuat engkau itu nyaman dan mudah ibadah dalam berkehidupan. Di antara kadar itu adalah rizkinya. Ya, di antara kadar itu adalah ajalnya. Nanti tafsirnya dalam hadis Nabi yang paling cepat ditemukan di Al-Arba'in misalnya, itu ada nomor hadis yang keempat di Al-Arba'in. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mulai terbentuk 4 bulan dalam kandungan ibundanya, maka roh ditiupkan dan kemudian ditetapkan 4 hal. Nah, ini yang ditetapkan sesuai ukuran. Yang pertama itu ajalnya, kemudian rizkinya. Jadi kalau ditetapkan oleh Allah misalnya hartanya sekian, nambah, betul kita ikhtiar, kerja, belajar, kan? Kemudian berikhtiar maksimal, dapat rizki. Tapi rizki yang Allah berikan itu hakikatnya bukan ingin menaikkan status kita dalam pandangan manusia dengan istilahnya menjadi lebih kaya, bukan. Justru naik itu supaya ada jenis ibadah baru yang melengkapi ibadah-ibadah kita sebelumnya. Misal, sebelumnya belum pernah infak karena belum ada yang diinfakkan. Belum pernah zakat karena belum ada yang dizakatkan. Baru ibadah fisik saja, sholat. Ya, zikirnya dengan lisan. Bentuk zikirnya ya tasbih, tahmid, istighfar. Kemudian selama berkehidupan dinaikkan oleh Allah sesuai kadar tadi. Hartanya ditambah. Nah, itu fungsi penambahan itu bukan ingin mengupdate status sosial kita. Ini dalam kacamata agama ya. Ya, bukan dalam pandangan kehidupan duniawi, bukan. Kalau manusia kan punya istilah-istilah sendiri. Nah, dalam pandangan agama, singkat tujuan hidup kita untuk ibadah. Kalau ada tambahan harta, artinya pesan dari Allah untuk menggunakan harta itu sebagai ibadah. Pandai-pandailah melihat ketika harta bertambah, keluarkanlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang membimbing kita untuk menggunakan harta ini sebagai bagian dari ibadah. Bentuknya apa? Ya, nah, nanti tidak akan pernah terpisah dengan kehidupan dunia, akan mengiringi. Jangan langsung ujuk-ujuk dapat 1 miliar langsung sedekahkan semua, tidak. Ya, ada bagian-bagiannya, pokok-pokoknya. Ya, ada misalnya yang infak wajib ke rumah, Quran surah 4 ayat 34. Infak yang area terdekat, Quran surah kedua ayat 215. Infak jauh, Quran surah kedua ayat 261 misalnya, dibagi. Bagian kehidupan itu, mana yang wajib dikeluarkan, itu untuk keseimbangan hidup. Dan sama saja, Anda tidak beribadah pun, misal punya harta 1 miliar, ingin dipakai keluarga, tidak diniatkan ibadah pun, dipakainya makan, dipakainya minum. Anda niatkan ibadah, dipakainya sama, pada hal yang baiknya, tapi punya poin lebih.
Alhamdulillah. Jadi Anda mau bersin mau tidak ya tetap sama. Bedanya kan dijawab atau tidak kan? Itu saja. Nah, sama kan dapat harta dipakai ke rumah juga, nafkah juga, kan? Nah, itu gambarannya. Demikian kalau ada kedudukan naik, ya mohon izin, mohon maaf, kedudukan ada promosi jabatan, mau di kantor, di birokrasi. Artinya, mohon maaf, kesempatan ibadahnya itu semakin meningkat. Karena kedudukan itu bukan di lisannya nanti. Ya, tapi bisa jadi di tangannya. Dengan tanda tangan itulah kemudian bisa menjadi bagian dari ibadahnya. Dengan keputusan di situ ada ibadahnya. Ketika Anda niatkan pekerjaan itu untuk ibadah kepada Allah, otomatis satu yang maksiatnya hilang. Gak mungkin kan ibadah korupsi. Gak mungkin. Mustahil gitu kan. Gak mungkin ibadah itu bermaksiat, ya, berzina, menipu dan sebagainya. Tidak mungkin. Dalam kesempatan yang sama, orang yang punya kedudukan niatnya ibadah pasti jadi orang baik. Kalau dia memimpin akan memimpin dengan cara yang baik. Yang kedua, dia mendapatkan ridha Allah sebagai bekal persiapan pulang. Nah, yang saya maksudkan, semua apa yang kita dapatkan selama ini coba ditimbang-timbang, jangan-jangan lebih banyak porsi dunianya dibandingkan dengan kewajiban ibadahnya. Itulah yang kita cek ulang sehingga kita menemukan kesejatian iman kita sampai detik ini sebelum kita kembali ke kediaman kita masing-masing. Nah, sejatinya iman sehingga naik derajat itu, ketika derajat di sisi Allah naik, imannya menguat, kesalahannya dihapuskan. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau sudah kita menemukan esensi kehidupan kita, oh saya tahu diciptakan untuk ibadah, supaya jadi orang baik, besok-besok akan meninggal, setiap mau kesini lewat kuburan diingatkan kan? Kan? Besok saya akan ada di situ. Yakin besok? Nah, kalau kita sudah evaluasi, kita menemukan inti kehidupannya, baru kita sadar, oh selama ini, mohon maaf, takwa saya kurang. Selama ini sholatnya kurang. Selama ini mengelola harta kurang. Selama ini menyambung silaturahim kurang. Saya ingin berubah menjadi mukmin yang sesungguhnya, muslim mukmin yang sejati, yang dengan itu saya kenal Allah, ibadah saya meningkat, keburukan saya hilang, kebaikan saya naik, diangkatlah derajat saya oleh Allah. Itulah kesimpulan ayat di Al-Anfal yang tadi Anda baca. Dari ayat 1 sampai 5 itu. Jadi kalau Anda berdoa di akhir dengan doa penutup khatmil Quran supaya dapat cahaya, dapat rahmat, maka praktekanlah apa yang tadi telah Anda bacakan dan apa yang saya jelaskan dalam pembuka pengajian kita di duha ini. Jadi kalau Anda hanya baca, insya Allah dengan keikhlasan dapat pahala. Tapi kalau Anda amalkan isinya, setelah baca 5 ayat itu keluar dari sini, menyambung silaturahim lebih baik. Punya masalah dengan orang tua, selesaikan. Dengan teman, urai lebih baik. Takwa yang kurang, tingkatkan. Yang paling pokok, sholat. Sholat dulu, kalau sholatnya sudah bagus, yang lainnya akan ikut. Harta kelola dengan baik. Setelah itu derajat akan diangkat oleh Allah. Pasti akan berubah teman-teman. Bapak Ibu nggak percaya, sholat yang baik, tata harta dengan baik, kata Allah. Bangun relasi dengan baik. Setelah itu konsisten jaga. Aku pasti akan merubah engkau menjadi lebih baik. Kekuranganmu aku perbaiki, derajatmu aku angkat, dan engkau terjaga dalam keadaan bahagia dan sukses sampai pulang. Tidak cukup dengan amin. Catat itu baik-baik, nanti amalkan. Ya. Maksud saya tadi dengar di belakang yang Bapak Ibu bacakan. Jadi saya menginginkan kita paham, kita mengerti, sehingga terjadi perubahan yang bisa kita bawa pulang. Masya Allah. Penjelasan Ustadz Adi Hidayat barusan begitu menyejukkan dan menggetarkan hati. Kita jadi tahu bahwa hidup di bumi bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah misi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang dititipkan kepada kita. Semoga setelah menonton video ini, kita semua makin sadar akan arah hidup kita dan berusaha sebaik mungkin menjadi manusia yang memberi manfaat sesuai tujuan penciptaan kita. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tercerahkan akan makna hidup mereka. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kajian-kajian penuh hikmah lainnya dari Ustadz Adi Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.